Pagi ini kita akan eh, RDP, Tar Komisi 6 dengan Menteri Koperasi, Kepala Batam, dan Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas Sabang. Ini kita gabungkan karena bukan hanya sekedar efisiensi, tapi percepatan untuk eh, berkaitan dengan tuntutan yang harus diselesaikan oleh Komisi 6 dengan mitra kerjanya. Telah hadir dan menandatangan daftar hadir 18 orang, anggota ISIN 1 dari 4 fraksi. Ini sudah quorum dari PKS sudah terang. Jadi 5 fraksi PKS sudah quorum. Baik, ini bertambah 1 fraksi. Dengan demikian sudah quorum untuk mengambil keputusan. Maka RPI saya katakan dibuka secara resmi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan rapat kerja Komisi 6 dengan Menteri Koperasi, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan kepada mitra kerja undangan kami atas kedia waktunya untuk menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada hari ini. Dan sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini adalah pembahasan rencana efisiensi dan anggaran belanja kementerian, lembaga, anggaran tahun 2025 dan lain. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan rapat ini, kami ingin mendapatkan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi 6 dan mitra kerja. Kita bisa mengakhiri rapat ini sampai pukul 13. Ya. Anggota? Pak Menteri? Batam, setuju ya? Paling lambat lah pukul 1. Kalau bisa selesaikan pukul 12 selesai. Ya. Bapak Ibu, pada hari yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Dalam instruksi Presiden tersebut, efisiensi dan atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2005 sebesar 306 triliun 695 miliar 170 juta 420 ribu rupiah. Dan dari nilai tersebut, efisiensi anggaran belanja Kementerian Lembaga tahun anggaran 2020 sebesar 256 miliar 256 triliun 150 rupiah. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S37 MK 01 2025, Kementerian Koperasi diminta melakukan efisiensi belanja sebesar 155 miliar 826 juta 534 ribu rupiah dari pagu yang telah dianggarkan sebelumnya sebesar 475 miliar 328 juta rupiah. Sementara itu berdasarkan surat yang sama, ini koperasi semakin sedikit ini, mengurusin 27 juta rakyat Indonesia, 150 ribu koperasi. Mau kerja apa nih Pak Menteri? Silakan berimprovisasi. Sementara berdasarkan surat yang sama, BP Batam diminta melakukan efisiensi belanja dari 1 triliun 239 miliar 90 juta rupiah dari pagu sebelumnya sebesar 1 triliun 992 miliar 720 juta 199 ribu rupiah. Sedangkan BPKS diminta melakukan efisiensi belanja sebesar 33 miliar 600 juta rupiah dari pagu sebesar 53 miliar 494 juta 480 ribu rupiah. Dengan adanya efisiensi belanja sebesar itu tentu saja menjadikan tantangan tersendiri bagi Kementerian Koperasi RI, BP Batam dan BPKS
dalam menjalankan program dan kegiatan lembaga di tengah besaran target dalam cara strategis yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat hari ini, kami juga ingin mendapatkan penjelasan tentang upaya-upaya penyesuaian yang akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi RI, BP Batam, dan BPKS terkait dengan efisiensi belanja pelaksana APBN yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain pembahasan dasar RPS anggaran sebagai informasi pembicaraan awal, pada RDP selanjutnya, khususnya dengan BP Batam, ya, Pak Rudi, Komisi Nasional akan mencermati permasalahan pengelolaan investasi di kawasan perdagangan bebas Batam. Ini banyak orang ini, Pak Rudi. Untuk itu, kami persilakan Bapak Menteri Koperasi, selanjutnya Kepala BP Batam, dan sesudah itu Kepala BPKS untuk menyampaikan paparannya terkait rencana efisiensi atas anggaran belanja tahun 2025. Terima kasih Menteri Koperasi, BP Batam, dan BPKS. Perlu saya update bahwa sekarang, kalau di awal tadi jumlah anggota yang hadir 8 orang, sekarang telah hadir 24 orang anggota. Dan pimpinan 3 orang. Ini sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Menteri Kelebatan dan BPKS atas pemaparan berkaitan dengan efisiensi. Kalau kita mencermati efisiensi di Kementerian Koperasi, ini memang bisa bersesuai dengan program prioritas. 16 program prioritas Bapak di sini, menurut saya yang diseriusi oleh Kementerian Koperasi itu hanya satu, yaitu penuntasan Undang-Undang Koperasi. 15 lainnya itu pekerjaan daripada koperasi primer, koperasi sekunder provinsi maupun koperasi sekunder nasional, gitu. Sehingga anggaran di luar daripada kesekretariatan itu untuk program prioritas ini cukup, ya. Kalau ini, karena melihat sasaran program Bapak ini hanya pada regulasi. Nah, nanti di RDP data kita akan mendalami soal regulasi apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi berkaitan dengan penyaluran pupuk, ya, berkaitan dengan hilirisasi. Kalau program Bapak hilirisasi itu hanya sawit. Menurut saya Pak Menteri, justru harus Bapak fokus kepada hilirisasi bidang pertanian, hilirisasi bidang minerba. Sekarang di komisi Kementerian Minerba ini sedang digodok untuk undang-undang perubahan minerba. Nah, berdasarkan TAP MPR nomor 16 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, maka Kementerian Koperasi harus punya atensi khusus agar supaya UMKM dan koperasi itu bisa masuk dalam undang-undang minerba. Itu. So, kalau tidak, maka salah satu perintah daripada TAP MPR tersebut adalah dilarang keras ada penumpukan aset pada seseorang atau sekelompok orang. Itu satu. Yang kedua, TAP MPR nomor 16 itu tahun 98 juga mengamanahkan bahwa ada prioritas kepada koperasi dan UMKM untuk menjadi pelaku ekonomi dominan. Nah, ini perlu regulasi, ya, perlu Kementerian Koperasi mencermati dalam khususnya dalam Pak Sabadi dalam menuntaskan daripada Undang-Undang Koperasi. Selamat datang Pak Eko. Nah, itu komentar dari saya. Nanti kita akan dalami lagi pada video berikutnya. Silakan para anggota untuk memberikan pandangan, tanggapan berkaitan dengan materi RDP kita hari ini, yaitu pada efisiensi. Kami mengusulkan para anggota agar kita ada FJD dengan Kementerian Koperasi, sehingga bisa kita membedah apa yang dibutuhkan Kementerian Koperasi dan Bang, mohon izin pimpinan, jangan pakai kata FGD. Karena Pak Presiden lagi alergi dengan FGD. Jangan pakai kata FGD, pakai istilah yang lain. Jadi apa istilahnya? Iya. Setuju ya Pak Menteri ya? Baik, nanti dijadwalkan. Ya. BP Batam cukup? BPKS cukup? Baik, terima kasih. Kami ucapkan atas nama pimpinan kepada Menteri Koperasi, BP Batam dan BPKS serta seluruh anggota atas partisipatifnya dalam rapat dengar pendapat ini. Dengan ucapan Ar-Rabbul Alamin, rapat dengar pendapat ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.